diawali, dibarengi dengan niat yang benar. Kemudian selanjutnya yang kedua, diikuti dengan prosedur dan tata cara yang benar. Ini semua dilakukan semata-mata agar tujuan kita menjadi pekerja migran dapat terwujud dan tercapai dengan baik, dengan sukses, dan ujungnya adalah membawa kepada kesejahteraan. Istilah pekerja migran mungkin baru buat ibu bapak sekalian. Dulu kita menyebut orang yang bekerja ke luar negeri itu dengan sebutan apa? TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Itu istilah lama yang dulu diadop dari Undang-Undang 39 tahun 2004 tentang pelindungan tenaga kerja Indonesia luar negeri. Nah, sekarang di era yang baru ini istilah TKI berganti menjadi pekerja migran Indonesia. Ya, ini berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013. Jadi siapapun orangnya warga negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri dan karena pekerjaannya itu dia mendapatkan upah, maka dia disebut dengan pekerja migran Indonesia. Saya ingin tanya, untuk menjadi pekerja migran Indonesia syaratnya mudah atau susah? Syaratnya mudah atau susah? Kalau melihat syaratnya sebenarnya gampang. Cuma ada 5 syarat loh yang tertuang di dalam Undang-Undang 18 pasal 5. Apa syaratnya untuk jadi seorang pekerja migran? Yang pertama tentunya adalah sehat jasmani dan rohani. Nggak boleh orang mau kerja ke luar negeri jasmaninya nggak sehat, apalagi rohaninya yang nggak sehat. Jadi yang tadi Pak Kiai sebut tadi, orang bekerja ke luar negeri bukan cari penghidupan, malah jadi cari permasalahan. Ya, karena diawali dengan jasmani dan rohani yang tidak sehat. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, umur minimal 18 tahun. Di antara yang hadir sekian ini pasti mayoritas lihat umurnya pasti di atas 18 tahun. Artinya Bapak Ibu semua sudah masuk memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang pekerja migran. Umur minimal 18 tahun. Maksimal berapa? Nah, untuk maksimalnya ini tidak dibatasi, tetapi rata-rata umur maksimal pekerja migran adalah 36 sampai dengan 40 tahun sesuai dengan kebutuhan dari majikannya. Kemudian syarat yang ketiga harus memiliki kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah keahlian, skill, kemampuan, keterampilan. Untuk menjadi seorang pekerja migran, dia wajib memiliki kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensi dalam hal bidang sesuai dengan jabatan yang ingin dilamarnya. Misalkan kalau dia ingin melamar sebagai seorang perawat, ya dia harus punya keahlian sebagai perawat yang dibuktikan dengan sertifikasi perawat. Tidak hanya kemampuan skill saja, tetapi juga kemampuan bahasa. Ya, orang mau bekerja ke Korea, dia harus menguasai kompetensi berbahasa Korea di samping dengan skill keahlian sesuai dengan jabatannya tadi. Dia mau bekerja ke Taiwan, maka dia harus menguasai bahasa Mandarin. Dia mau ke Arab, Timur Tengah, dia harus juga menguasai bahasa Arab. Begitu seterusnya. Itu persyaratan yang nomor 3. Yang keempat adalah sebagai seorang PNI, dia harus terdaftar pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Ya, dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan. Apa fungsinya? Ini adalah sebagai perlindungan awal bagi para pekerja sebelum dia bekerja ke luar negeri.
sehingga pada saat nanti nauzubillah semoga tidak terjadi, ketika ada permasalahan seperti kecelakaan kerja, sakit, ya, gaji tidak dibayar, kena PHK, bahkan nauzubillah sampai kemudian karena kecelakaan meninggal dunia, itu nanti akan mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam bentuk santunan dan juga yang lainnya. Yang terakhir, persyaratan yang terakhir adalah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Apa dokumen yang dipersyaratkan sebagai seorang TNI? Yang pertama tentunya adalah paspor, ya, sebagai identitas diri. Yang kedua adalah perjanjian kerja, kontrak kerja. Kemudian yang ketiga adalah visa kerja. Kemudian yang keempat tadi adalah sertifikasi kompetensi. Begitu seterusnya sampai kepada tiket pesawat dan juga nanti asuransi dan yang lainnya. Itu 5 hal penting yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bagi warga Gedongan yang ingin bekerja ke luar negeri. Lalu berikut bekerja ke luar negeri kemana? Peluangnya saat ini sangat besar, ya. Negara-negara tujuan penempatan favorit yang menjadi tujuan idola para pekerja migran di seluruh Indonesia, yang pertama adalah Korea Selatan. Kenapa Korea Selatan? Karena di sana ada Jo In-ho, karena di sana ada drakor dan seterusnya, ya. Bukan itu. Jadi di Korea Selatan banyak membutuhkan para pekerja-pekerja di level menengah seperti operator di pabrik, kemudian ada juga sektor sektor perikanan, ya, di nelayan dengan gaji yang sangat fantastis. Kalau ukuran kita di sini itu lebih daripada gaji-gaji kita para pejabat di kementerian ataupun juga di pemerintah daerah. Ya, untuk bekerja ke Korea sebagai operator atau sebagai fishing, ya, jabatan fishing nelayan, itu gaji berkisar antara 22 juta sampai dengan 27 juta rupiah per bulan. Ya. Dengan persyaratan minimal adalah SMP, ya, bahkan banyak juga lulusan SMK, SMA atau bahkan sarjana. Syarat utama yang pertama adalah dia lulus bahasa Korea, lulus IPS topik, ya. Kemudian nanti ada ujian skill terkait dengan bidang jabatan. Itu yang pertama, negara Korea. Umur sama seperti yang disampaikan, 18 sampai dengan 35 tahun. Kemudian yang kedua adalah untuk tujuan negara Jepang. Untuk bekerja Jepang ini sangat dibutuhkan sekali, khususnya untuk sektor perawat, ya. Dan alhamdulillah BP2MI sudah membuka pendaftaran Jepang mulai tanggal 15 Februari kemarin sampai nanti tanggal 16 Juni 2023. Silahkan Bapak Ibu yang berkeinginan untuk bekerja ke Jepang sebagai perawat atau sebagai